Hai pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar? Salam sejahtera untuk Anda semua dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channelnya Mas Aji Jalan-Jalan. Baik, ini adalah perjalanan kami pulang kampung touring Sumatera Jawa dan sudah memasuki episode yang kelima. Bagi yang belum menyaksikan dari episode 1 sampai dengan episode yang keempat, bisa klik dulu link tautan yang ada di atas atau yang ada di kolom deskripsi biar tahu urutan jalan ceritanya ya. Di episode kali ini kami rombongan 3 kendaraan start dari Palembang, tepatnya dari Pempek Candy tadi ya, Jalan Tanjung Api-Api Palembang. Kami berangkat pada pukul 19.20 WIB atau waktu Indonesia Barat. Dan inilah suasana malam kota Palembang pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022. Di sebelah kanan ini adalah perlintasan LRT atau Light Rail Transit. Terpantau masih aktif ya. Tadi waktu kami berhenti, terpantau masih ada keretanya yang melintas. Baik, di depan sana adalah perempatan Simpang Bandara, ada traffic light. Jadi ini kami membelakangi arah bandara, atau dalam kata lain bandaranya ada di belakang sana. Kalau ke kiri adalah jalur ke pusat kota, jembatan Ampera atau Jakabaring Sport City. Nah, kalau yang ke kanan itu adalah jurusan ke terminal Alang-Alang Lebar. Bisa juga ke Betung, Sekayu atau ke Jambi, itu ambil ke arah kanan ya. Ini kita mau ambil arah lurus, yaitu jurusannya adalah jalur lintas timur arah ke Lampung. Sambil menunggu lampu merah berganti ke hijau, jarak yang sudah kita tempuh sampai ke tempat istirahat tadi di Pempek Candy adalah sejauh 887 km dengan konsumsi BBM 12,9 km per liter. Wah, kok boros mas ya, maklumlah ini mobilnya Matic soalnya ya. Jadi kalau konsumsinya agak tinggi ya wajar. Untuk posisi meter bensin sejak terakhir kita isi Pertamax, dari yang tadinya 3/4 kini tinggal tersisa setengah lebih satu balok atau satu kotak ya. Ya, lampu sudah menyala hijau, kita lanjut jalan lurus ke arah gerbang tol Keramasan. Untuk BBM-nya kami tadi tidak isi karena ternyata di dalam kota Palembang pun antriannya luar biasa panjang. Terlebih yang antre adalah kendaraan-kendaraan besar, sehingga menutupi jalur masuk. Sampai di jalur keluarnya pun juga ramai, jadi agak susah dan merepotkan ya. Tapi ini posisi masih setengah lebih, jadi saya rasa masih bisa lah untuk dipacu. Nanti akan diisi kembali di dalam tol Palembang Lampung, akan kami isi di rest area nanti. Kalau 2 kendaraan yang lain BBM-nya masih cukup, karena tadi waktu mengisi Pertamax hanya kendaraan saya yang tidak saya isi penuh, hanya saya isi 400.000, cuma dapat 28 liter. Entah irit entah pelit, tapi memang 2 hal itu bedanya tipis ya. Tapi bukan itu sih, sebenarnya niat awalnya pengen pakai satu jenis BBM saja biar agak lebih valid untuk pengukuran konsumsi BBM rata-ratanya dan lebih mudah menghitung biaya kilometer per liternya. Tapi yang namanya darurat, tadi di mana-mana nyari SPBU juga susah yang enggak, sehingga darurat ya terpaksa terkontaminasi dengan Pertamax. Pertamax memang harusnya ya lebih irit ya, memang di
rasa sensasi berkendara juga beda, agak lebih ringan tarikannya. Larinya juga agak kencang sebanding dengan kencang larinya isi dompet. Untuk kondisi kota Palembang ini sekarang sedang banyak dilakukan perbaikan jalan ya, pengecoran jalan ada di mana-mana. Jadi kalaupun mungkin di beberapa titik ada kepadatan arus lalu lintas ataupun kemacetan, itu ya wajar lah ya. Harapannya ke depan bila Anda melalui daerah ini jalannya sudah jauh lebih baik. Untuk akses gerbang tol satu-satunya yang ada di kota Palembang ini adalah gerbang tol Keramasan ya. Lokasinya agak jauh memang, di Jalan Lintas Timur yang lama, jadi jurusan ke Kayu Agung Palembang yang lama. Dulu yang sering melintas di sini ya, sewaktu masih sebelum ada tol pasti lewatnya jalan itu tadi. Kalau dulu sebelum adanya gerbang tol Keramasan, akses tol di kota Palembang ini adalah melalui daerah Jakabaring ya. Dulu kalau tidak salah namanya akses tol Jakabaring. Sebenarnya kalau lewat sana malah lebih dekat sih dari kota. Jadi kita kalau dari arah Jambi itu tinggal lurus, terus nanti lewat jembatan Ampera masih lurus lagi, mentok belok kanan, nah ketemulah akses tol Jakabaring. Tapi entah kenapa sekarang gerbang tolnya dipindah di Keramasan. Sebenarnya kalau saya pribadi lebih suka akses keluar tolnya itu di Jakabaring itu ya. Jadi kita bisa melintasi tengah kota dulu, melihat pemandangan kota Palembang, melewati jembatan yang jadi ikonnya kota Palembang yaitu jembatan Ampera. Dan yang pastinya saya rasa kalau di sana lebih dekat dan rutenya lebih gampang untuk dijangkau. Jadi dulu waktu tahun 2020 akhir ya, bulan Desember juga, waktu saya pulang kampung masih sempat menikmati lewat akses tol Jakabaring itu. Ya memang jalan masuknya jelek ya, dan gerbang tolnya itu masih portable itu. Nah berangkatnya lewat situ, pas pulangnya kok sudah berubah, kita diarahkan untuk melewati gerbang tol Keramasan. Jadi yang Jakabaring sudah ditutup, jadi selisih 1 bulan sudah dipindahkan gerbang tolnya. Oh iya, untuk jalan tol di Palembang ini ada 2 ya. Yang lebih dulu ada itu adalah tol Palembang Indralaya atau Palindra. Nah kalau tol yang Palembang Indralaya ini untuk jalan masuknya atau gerbang tol masuknya itu bersebelahan ya, nggak terlalu jauh dengan yang akses tol Jakabaring ini. Dan yang kedua adalah jalan tol Palembang Lampung ya. Untuk sementara kedua jalan tol ini belum nyambung, jadi masih terpisah. Tapi untuk kedepannya mungkin akan dijadikan satu ya, karena kelihatannya yang tol Palembang Indralaya itu adalah merupakan tol sirip. Jadi untuk akses yang ke arah barat ya. Nah, mungkin juga nantinya kita juga bisa, kalau sudah nyambung ya, mungkin bisa keluar tol di tol Palembang Indralaya untuk sekarang ini. Mungkin loh ya. Memang saya juga nggak tahu. Oke, kita tunggu saja bagaimana nanti kelanjutannya. Ya, di kiri kita ini adalah salah satu contoh antrian yang terjadi di sejumlah SPBU. Rata-rata hampir semua ya di sepanjang jalan yang telah kita lalui sampai di tempat ini. Jadi penyebabnya semua sama. Stok solar di SPBU itu terbatas. Jadi untuk kendaraan besar, khususnya truk dan kendaraan niaga lainnya itu kesusahan untuk mencari BBM, sehingga mereka harus antri sampai di luar area SPBU. Bukan langka ya, tapi kurang stok atau pasokan.
Ini adalah jembatan Musi 2 namanya. Di bawahnya tentu saja aliran Sungai Musi. Kalau di episode yang ketiga kemarin melalui jembatan yang panjang begini juga, yaitu melintasi Sungai Batanghari. Kalau Batanghari itu adalah sungai terpanjang di Sumatera, maka Sungai Musi ini adalah terpanjang kedua di Pulau Sumatera. Untuk hulunya ada di Bukit Barisan sana, dan untuk hilirnya ada di Selat Bangka. Oke, di depan ini ada flyover. Ini kita ambil yang sisi kiri ya, jadi lewat bawah, nggak lewat atas. Nanti kita ambil kanan. Kalau yang lewat atas itu lurus jalan lingkar, itu nanti ketemunya di gerbang tol yang Palembang Indralaya. Sedangkan kalau yang ke kiri itu adalah jurusan ke stasiun kereta Kertapati. Kalau yang lurus tentunya sama saja alias podo wae dengan yang naik tadi ya. Oke, ini kita langsung belok ke kanan ya, menuju ke jalan lintas timur yang lama untuk mengakses ke gerbang tol Keramasan. Jadi yang tadi saya bilang ya, gerbang tol Keramasan adalah gerbang tol satu-satunya, bukan satu-satunya, karena ada gerbang tol yang tol Palembang Indralaya, tapi gerbang tol Keramasan ini adalah satu-satunya gerbang tol yang untuk menuju ke arah Lampung. Kalau yang ke arah Betong sedang dalam proses pengerjaan ya. Oke, ini dia akses gerbang tolnya. Kita belok kiri. Nah, itu di depan adalah gerbang tol Keramasan. Siapkan kartu tolnya dan pastikan saldonya cukup ya. Ya, inilah kondisi atau suasana jalan tol dari Palembang menuju Lampung di malam hari. Beginilah penampakannya. Oke, sebelum lanjut menyaksikan, ada baiknya bagi Anda yang belum subscribe, jika berkenan silahkan klik tombol like dan subscribe. Nyalakan juga tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari kami. Oke, mungkin ini tindakan yang mudah bagi Anda, tinggal klik, tapi manfaatnya akan luar biasa bagi kami dalam memberikan semangat untuk terus berkreasi dan mendokumentasikan perjalanan di channel ini. Tak lupa juga bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Oke, mari lanjut kita saksikan penampakan jalan tol Palembang Lampung di malam hari. Lanjut gas. Selepas gerbang tol Keramasan tadi, petunjuk jarak yang ada di tengah-tengah itu ya menunjukkan kilometer 367.400 dan semakin mengecil ke arah Lampung sana ya. Jadi nanti titik nolnya adalah di Bakauheni, Lampung. Ini yang saya ceritakan tadi, dulunya keluar masuk tol dari Palembang ke Lampung itu ya dari sini, akses tol Jakabaring, tapi sekarang belum difungsikan atau tidak difungsikan ya. Ini berada di kilometer 360-200. Jadi pada dasarnya bukan hanya perasaan ya, memang lebih dekat lewat sini untuk jalan tolnya. Yang berada di depan kita itu adalah gerbang tol Kayu Agung Utama. Nah, di sini bayar tol ya untuk pertama kalinya. Kalau di gerbang tol Keramasan tadi kita cuma ngetap. Ini kita mulai bayar untuk yang pertama kalinya. Ya, ini tadi bayarnya Rp50.000.
Ini gerbang tol Kayu Agung utama ini berada di kilometer 330 pas. Jadi kita membayar 50.000 untuk melaju sejauh 37,4 km. Dengan begitu bertambah pula biaya perjalanan yang sudah dikeluarkan menjadi Rp719.000. Oke, kalau dulu jalan tol antara Palembang sampai Kayu Agung ini kondisi jalannya bisa dibilang jelek ya. Nah, untuk saat ini ya masih tetap jelek. Oke ya, walaupun sudah dilakukan upaya-upaya perbaikan ya, tapi bisa Anda lihat tadi aspal atau betonnya ada tompel-tompelnya hitam. Itu bukan pewarna itu ya, tapi memang lubang jalan yang telah ditambal. Kalau di video mungkin terlihat, jadi videonya bergetar-getar. Itu karena memang kondisi jalannya ya. Tapi ya sudah lumayan, tidak ada lubang yang menganga. Tapi ini untuk yang ke arah Lampung loh ya. Untuk yang arah sebaliknya nggak tahu, kadang yang arah sana bagus, yang arah ke Palembang jelek. Tapi ya bisa dikatakan ini lebih mendingan. Tapi kalau bicara soal rupiah per kilometernya, ruas tol antara Kramasan sampai Kayu Agung ini tergolong mahal ya, di atas 1.000 per kilometer. Dengan kondisi jalan yang bisa dibilang ala kadarnya. Coba dibandingkan dengan tol Duri Pekanbaru, biayanya adalah 69.000 untuk menempuh jarak 76 km. Tapi apapun itu ya sudah ada upaya perbaikan lah ya. Terlihat tadi aspalnya juga ada yang sudah diaspal baru. Tapi berhubung gelap, kondisi aspalnya masih hitam, belum ada markanya, kadang-kadang membingungkan. Soalnya apa yang terlihat di kamera dengan yang tertangkap mata secara langsung itu berbeda. Tangkapan mata secara langsung kadang terlihat lebih gelap. Ini adalah akses keluar Pematang Panggang. Simpang Pematang, Mesuji juga keluarnya lewat sini. Nah, kalau sudah lewat sini artinya kita sudah sampai di perbatasan provinsi. Kita meninggalkan Provinsi Sumatera Selatan, masuk ke Provinsi Lampung. Jadi ini provinsi yang keempat ini ya. Oh ya, akses keluar tolnya itu tadi berada di kilometer 240-200. Jadi sejauh ini untuk kondisi jalannya yang paling jelek adalah dari gerbang tol Kramasan ke gerbang tol Kayu Agung. Ya sudah ditambal-tambal, tapi ya gelombang jalannya itu bikin meloncat-loncat. Dan masih banyak perbaikan juga tadi di sana. Setelah itu sampai ke sini cenderung lebih mendingan lah ya, dan lebih manusiawi untuk dilalui. Ya, ini kita mendekati akses keluar tol Wai Kenanga. Daerah lainnya adalah Wai Serdang, Simpang Asahan, keluarnya juga di sini. Tepatnya di kilometer 219-200. Berhubung tujuan kita adalah ke Pelabuhan Bakahuni, maka yang kita ambil adalah rute yang terjauh. Jadi dari Kramasan tadi di kilometer 367-400 sampai nanti di Pelabuhan Bakahuni adalah di titik 0. Nah, bagi Anda yang penasaran bayarnya berapa, itu yang jelas bayarnya adalah 2 kali. Dengan catatan ini dari Palembang ya, dari gerbang tol Kramasan. Yang pertama, Anda harus membayar Rp50.000 ketika sampai di gerbang tol Kayu Agung. Nah, kalau memang tujuannya Kayu Agung ya bayarnya cuma 50.000 itu saja. Tapi nanti kalau masih ingin melanjutkan ke tempat tujuan yang lain, maka biaya dari gerbang tol Kayu Agung ke masing-masing gerbang tol tujuan adalah sebagai berikut. Di depan ini adalah akses keluar tol Lambukibang, Banjaragung, keluarnya di sini ya. Ini tepatnya di kilometer 202-200.
adalah akses keluar tol Menggala. Jurusan lain terbaca di plang adalah Panarangan. Ini tepatnya berada di kilometer 184/400 ya. Memasuki kilometer 140-an, di depan kita adalah gerbang tol Terbanggi Besar. Bagi yang mau ke Terbanggi Besar, Bandar Jaya, Kota Bumi, keluarnya di sini ya. Untuk tepatnya di kilometer 140/600. Nah, tetapi tadi ada satu gerbang tol yang terlewat ya, tidak terekam tadi, yaitu akses keluar ke Gunung Batin yang berada di kilometer 167/600. Jadi sebelum akses keluar tol Terbanggi Besar ini ya. Oke, ini tadi kita juga sempat berhenti di rest area untuk istirahat dan membeli tiket via aplikasi Verisi. Untuk harga tiketnya kami pesan yang kapal eksekutif, maka biayanya adalah 644.000. Bagi Anda yang penasaran bagaimana caranya untuk membeli tiket kapal dengan aplikasi dari ASDP yaitu Verisi, kalau sudah ada videonya bisa klik link atau tautan di atas ataupun nanti dicari di kolom deskripsi ya. Kalau sudah terbit videonya akan kami buatkan video tersendiri. Bagi Anda yang hendak bepergian dengan tujuan Lampung, daerah Gunung Sugih atau Bandar Jaya juga bisa. Nah, Anda bisa keluar di akses keluar tol di depan, tepatnya berada di kilometer 132. Untuk pantauan kondisi jalannya sampai sejauh ini, yang jalannya jelek adalah ruas dari Keramasan hingga ke Kayu Agung, lebih sedikit lah ya, hampir sampai Simpang Pematang. Setelah itu sampai di sini rata-rata kondisi jalannya masih bagus, padahal terhitungnya ruas dari Kayu Agung sampai ke Palembang itu adalah yang paling baru pembangunannya. Nah, semoga lekas teratasi. Jadi kalau awal-awal dulu tuh di sosmed sampai ada yang bilang, wah ini jalan tol apa jalan kecamatan ya, nggak salah juga sih ya. Tapi sekarang jauh lebih baik kondisinya. Memasuki kilometer 116, ini tertangkap di kamera, memancing perhatian kami. Di sebelah kiri ini lampunya meriah ya, kayak 17 Agustusan. Nah, ini di sebelah kanan juga. Ini adalah rest area kilometer 116. Ini rest areanya besar, ramai dan meriah nih. Ya mungkin barangkali cocok bagi Anda yang mau istirahat. Mengingat perjalanan kalau mau sampai ke Bakauheni masih ada 116 kilo lagi. Tapi ini kami terus saja karena mengingat kita tadi sudah pesan tiket kapal jam 1:30 atau jam 01.30. Nah, ini berhubung waktunya mepet maka kami lanjut saja. Kalau untuk yang di depan ini adalah akses keluar tol di Neneng Metro Sukadana, keluarnya di sini ya, di kilometer 109/200 tepatnya. Jadi kalau jalan tol yang membentang dari Palembang sampai ke Bakauheni Lampung ini namanya berbeda-beda ya.
Jadi namanya mengikuti tahap pembangunannya. Dulu pertama ada adalah tol dari Bakahuni sampai ke Terbanggi Besar, maka dinamai tol Terbanggi Besar. Lanjut dibangun lagi dari Terbanggi Besar sampai ke Kayu Agung, karena melalui daerah Pematang Panggang atau Simpang Pematang, maka dinamai Terpeka, yaitu singkatan dari Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung. Lanjut lagi dari Kayu Agung sampai ke Palembang, tapi kalau rencananya sampai ke Betung sana ya, tapi masih dalam proses pengerjaan, makanya dinamai Kapal Betung, yaitu singkatan dari Kayu Agung, Palembang, Betung. Namanya berbeda-beda, jadi kadang malah sampai bingung sendiri ya, ini tol yang mana. Tapi kalau sudah tersambung semua, nah semoga saja tersambung semua ya nanti ya, sampai dari ujung Lampung sampai ke Aceh sana, mungkin namanya akan berganti jadi Trans Sumatera. Ya, di Jawa ya dulu namanya macam-macam, ada Cikampek, ada Cipali, lama-lama ya juga jadi tol Trans Jawa. Akses keluar tol selanjutnya adalah yang mau menuju Natar atau ke Bandara Raden Inten II. Ini keluarnya di sini ya, tepatnya di kilometer 95,8 atau 95.800. Untuk rest area yang ini kilometer 87 ini juga terpantau meriah, tapi lebih meriah yang 116 tadi ya. Untuk rest area yang ramai atau meriah begini ini perlu saya sampaikan ya, sebagai catatan bagi kami juga. Siapa tahu nanti ke depannya ingin beristirahat di rest area, jadi sudah ada referensi untuk mau istirahat di mana. Mengingat kalau di sini kalau bisa jangan sembarangan pilih rest area ya. Nanti kita pilih rest area yang sepi, ya berjaga-jaga aja sih, berhubung ini malam hari. Akan lebih baiknya ya cari tempat yang ramai-ramai saja. Kalau yang ramai banyak pelaku perjalanan yang juga berhenti di situ kan, kita berhenti juga merasa lebih aman dan nyaman. Untuk akses keluar tol yang berikutnya adalah akses keluar tol ke Kota Baru, Kedaton atau Kota Bandar Lampung ya. Ini berada di kilometer 79.200. Nah ini artinya kita juga sudah semakin mendekat ke tempat tujuan. Nah tinggal 79 kilo lagi. Untuk durasi waktu sampai ke pelabuhan kami rasa sampai lah ya tepat waktu nanti. Nah yang jadi masalah adalah BBM saya sudah mulai menipis, sudah tinggal 2 kotak lagi, tapi sudah sejak dari akses keluar tol Tegineneng tadi ya. Tapi kalau perkiraan mungkin sampai nih di pelabuhan ya, paling tidak nanti sampai rest area kilo 20 akan kami isi BBM lagi. Untuk akses keluar tol selanjutnya adalah keluar ke kawasan industri lewat gerbang tol Limatang. Untuk lokasinya ada di kilometer 74.600. Lanjut, ini adalah akses keluar tol Situmulyo, tepatnya di kilometer 39.400. Ngeri sedap sampai di sini. Meter bensin tinggal menunjukkan hanya tersisa 1 kotak lagi. Jarak tersisa ini adalah
masih 33 km. Tadi sudah diperiksa oleh rombongannya duluan. Di rest area kilometer 33 ini sepi ya, nggak ada penjualan BBM. Maka kami lanjut, rencana mau isi di kilo 20. Rest area yang terakhir ya, di kilometer 20 nanti. Mudah-mudahan saja di sana ada yang jual bahan bakar. Modal nekat ini. Soalnya melaju di atas jalan tol ini jadi lebih irit. Terbaca rata-rata konsumsi bahan bakarnya menjadi 13,3 dari yang awalnya 12,9. Oke, tidak apa-apa, lanjut saja hitung-hitung eksperimen. Akses keluar tol Kalianda, Lampung Selatan, kilometer 27.600. Ini agak lega, di depan kabarnya di SPBU kilo 20, SPBU-nya buka. Untuk posisi ya masih satu kotak. Lanjut lagi. Ya, setelah mampir di rest area kilometer 20, yang mana ini adalah rest area yang terakhir, SPBU-nya memang buka, yang jaga juga ada, tapi sistemnya error alias gagal nggak ngisi BBM tadi. Tinggal 10 km ke depan, tapi yang bikin ketar-ketir adalah kotak penanda BBM yang tinggal satu itu sekarang sudah menghilang alias kosong nih. Estimasi jarak tempuh yang di MID juga sudah menunjukkan low kilometer. Ini adalah gerbang tol Bakauheni Utara, kilometer 9.200. Aduh, masih 9 kilo lagi dengan kondisi meter BBM yang sudah nol. Entah masih berapa liter yang tersisa yang di dalam tangki. Ya, berharap saja mudah-mudahan sampai. Tadi sudah berpesan pada rombongan yang lain, kalau kehabisan ya mohon untuk disiapkan tali daripada manggil towing malah nanti kapalnya telat. Nekat apes ini. Oke, sampai di gerbang tol Bakauheni Selatan, gerbang tol terakhir ya. Oke, di sini kita bayarnya 289.000. Oke, dari sini jalanan sudah menurun. Ini kendaraan saya gas agak kencang dan saya netralkan biar menggiring, agak hemat BBM. Dari gerbang tol ini sampai ke pelabuhannya masih 4 kilo lagi ya, tapi dengan jalan yang menurun. Nah, kalau dari sini andai kata Anda berkendaranya siang hari, itu di depan sana sebelah kanan Anda sudah bisa melihat lautnya ya, Selat Sunda dengan kapal-kapalnya. Sedangkan yang di kiri jalan Anda juga bisa melihat ikonnya dari Provinsi Lampung, yaitu Menara Tiger. Tapi ini berhubung sudah pagi sebenarnya, tapi ya pagi dini hari, jadi masih gelap dan tidak terlihat. Oh ya, dengan bayar tol di gerbang tol Bakauheni Selatan tadi, untuk biaya perjalanan sementara adalah 1.652.000. Ya, ini gerbang pelabuhannya. Berhubung kita kapalnya yang eksekutif, kita ambil lajur yang paling kiri. Kalau yang reguler sebelah kanan ya. Oke, selamat pagi Lampung. Jadi intinya ini tadi kena delay kapalnya ya. Kita nunggu dari 1:30 dini hari. Ini baru mau dapat kapalnya jam 6 pagi. Ini dapat KMP Batu Mandi. Jadi semalam ada
3 kapal yang telat berangkat, tapi ya malah jadi kesempatan kami untuk tidur dan beristirahat. Nah, ngomong-ngomong soal BBM, tadi juga sudah kami isi, berhasil dapat BBM eceran tadi. 1 botol isinya 1,5 liter, harganya 20.000, dapatnya 3 botol. Lumayan untuk nyabrang sampai ke Merak dan isi BBM di Merak sana nanti. Oke, kini kita akan naik ke kapal. Maka dengan ini berakhirlah sudah sesi touring kita pulang kampung untuk Pulau Sumatera. Setelah ini akan kita lanjutkan perjalanan di Pulau Jawa. Sebagai catatan akhir perjalanannya, untuk total jarak tempuh adalah sampai di pelabuhan ini 1285 km. Konsumsi BBM rata-ratanya adalah 13,3 km per liter. Sedangkan untuk total biaya yang telah kita keluarkan sampai di tempat ini adalah Rp1.712.000. Oke, dengan ini kami mohon undur diri. Terima kasih kepada semua pemirsa dan seluruh pihak yang telah membantu kami sampai di ujung Pulau Sumatera ini. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan Pulau Sumatera untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan di Pulau Jawa. Sekali lagi jangan lupa untuk Anda yang berkenan silahkan like, subscribe, atau share, dan tentunya jangan lupa untuk bunyikan loncengnya. Dan semoga itu semua menjadikan semangat yang luar biasa bagi kami untuk terus berkreasi dan mendokumentasikan perjalanan yang lebih menarik untuk Anda semua. Dari Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Lampung, di atas KMP Batu Mandi. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya di Pulau Jawa. Terima kasih.